Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini sebenarnya gue lebih ke arah mau diskusi ya teman-teman. Gue karena punya anak dan gue ngerasa mungkin sistem pendidikan yang sekarang gak sesuai dengan apa yang gue jalani dulu. Gue jadi bertanya-tanya gitu, apakah program pemerintahan terkait dengan pendidikan anak mulai dari sekolah dasar itu baik atau enggak? Nah, konteksnya adalah anak-anak sekarang itu SD minimal 7 tahun, SD negeri itu. Dan gue rasa itu pikiran gue itu akan memperkecil kemampuan atau kesempatan dia dalam mencari kerja ke depannya gitu. Karena misalnya gue, ya mungkin gue kecepatan ya SD di umur 5 tahun gitu. Banyak juga dampak negatifnya kan. Pas gue masuk mungkin kematangan emosional gue belum benar-benar stabil, belum benar-benar puncak, belum benar-benar optimal gitu. Tapi gue melihat ketika gue lulus lebih cepat dari yang lain, kesempatan gue untuk eksplorasi diri itu lebih banyak. Nah, gimana kalau misalnya anak-anak sekarang dianjurkan atau bahkan wajib masuk SD negeri itu di usia 7 tahun. Nah, ketika dia lulus misalnya 12 tahun ditambah 4 tahun S1 gitu, berarti kan ada 16 tahun. Umur 7 tambah 16 berarti di 23 gitu. Nah, 23 ini juga nggak langsung kerja gitu. Banyak orang-orang yang perusahaan-perusahaan yang ngasih batasan waktu di usia 25 tahun. Tambah lagi saingannya gitu. Orang akan cenderung milih orang yang mungkin muda gitu karena proses belajarnya akan lebih banyak. Dan juga ketika dia bekerja 2 tahun sampai di batas usia 25 tahun dan dia tidak masih belum mendapatkan pekerjaan yang proper gitu selama 2 tahun dia bekerja, itu akan menimbulkan masalah masalah lanjutan gitu ketika di pekerjaan. Dia ngerasa nggak kompeten, dia ngerasa nggak kapasitas, dia makan trauma gitu mencari pekerjaan karena dia nggak dapet pekerjaan yang ideal atau sesuai dengan kemampuannya dia. Ya gue nggak tahu ya, itu pikiran gue aja ketika kesempatan untuk mendapat kerjaan dimulai dari usia 23 tahun. Itu juga kalau misalnya kuliahnya nggak molor gitu. Kalau kuliah molor bahkan mungkin bisa lulus 25. Sementara perusahaan mau orang 25 tahun udah berpengalaman, itu akan sulit banget. Nah, menurut gua 7 tahun itu agak sedikit kurang fair buat orang-orang yang mungkin gak punya privilege. Mungkin orang-orang kaya bisa lah kuliah di 7 tahun. Dia bisa nyokolain anaknya di sekolah baik, di sekolah-sekolah yang pas dia lulus itu bisa dipertimbangkan lah menjadi pilihan prioritas bagi perusahaan. Tapi gimana yang enggak? Ya akan lebih panjang perjuangannya, akan lebih banyak dan akan lebih rumit perjuangan orang-orang yang di kelas menengah ke bawah gitu. Nah, gua akan mendiskusikan itu. Walaupun penelitian menunjukkan bahwa anak yang bersekolah di usia 7 tahun itu lebih matang ya, lebih siap untuk bersekolah, untuk lebih siap menerima pelajaran, lebih siap berinteraksi dengan teman sebayanya, karena di usia 7 tahun itu dianggap lebih matang secara fisik dan secara emosional. Nah, gue lihat juga ada sebuah studi yang dilakukan di SD di Sidoarjo. Dia mengatakan hasil studinya itu mengatakan bahwa 86,9% anak di usia 7 tahun merasa lebih siap untuk masuk ke dunia sekolah dibandingin usia di bawah 7 tahun gitu. Nah, gue sebenarnya nggak spesifik melihat dia pengukuran seperti apa atau pengambilan sampel itu seperti apa, surveinya seperti apa yang dilakukan, tapi dibuktikan oleh penelitian yang menyatakan bahwa 86,9% itu siap ketika dia berusia 7 tahun, yang mana ini hasil yang luar biasa gitu. Berarti mayoritas anak 7 tahun itu merasa siap dibanding yang lain gitu. Mungkin ya karena kesiapan secara mentalnya itu tadi ya. Dan juga penelitian lain mendukung penelitian ini juga mengatakan bahwa anak usia 7 tahun itu lebih siap untuk menerima ilmu dari sekolah atau lebih siap menerima hal-hal terkait dengan akademiknya. Dan dia juga lebih siap berinteraksi dengan teman sebayanya gitu. Karena kematangan emosionalnya udah lebih terbentuk dibanding anak di usia di bawah 7 tahun. Nah, tapi yang perlu kita pahami masalahnya kematangan seseorang itu bukan dilihat dari usia biologisnya, bukan dilihat dari usia biologisnya semata-mata ya, bukan only gitu, tapi ada beberapa faktor lain kayak misalnya faktor kecerdasan emosional, kecerdasan kognitif, kecerdasan sosial, gimana cara interaksi sehari-hari kan itu bisa kita lihat ya perkembangan anak kita gitu. Nah, sebenarnya teori 7 tahun masuk di usia ideal masuk SD itu didukung juga sebenarnya dari teorinya Piaget sih sebenarnya, yang menyatakan bahwa usia 6 tahun itu di masa praoperasional masih mencari jati diri anak-anak gitu, masa eksplorasi, masih dalam masa dia masa bersenang-senang gitu. Nah, ketika anak di bawah 7 tahun dipaksakan masuk ke sekolah, dia katakan kemungkinan untuk berpotensi stres, cemas, tidak bisa mengikuti, tidak bisa percaya diri atau merasa tertinggal itu cenderung berpotensi dirasakan oleh anak-anak di bawah usia 7 tahun itu. Jadi psikolog
Ahli psikologi terkenal seperti Jan Piaget juga mengatakan bahwa 7 tahun adalah masa yang ideal untuk anak bersekolah. Nah, permasalahannya berarti bukan di masa usia sekolah anak gitu, tapi masalahnya adalah di ruang lingkup pekerjaan gitu. Kenapa perusahaan-perusahaan itu sangat membatasi usia bekerja anak-anak gitu. Kalau misalnya pemerintah itu udah komitmen untuk wajib masuk SD 7 tahun, kalau gitu buatlah kompromi di masalah kerjaan gitu, buatlah rentang yang lebih luas di pekerjaan gitu. Yang bisa ngatur itu siapa? Pemerintah. Jangan sampai pemerintah kalah dengan pihak swasta gitu, dengan pihak yang memberi pekerjaan gitu. Karena jangan jangan nggak fair, jangan anak dimasukin umur 7 tahun demi kesehatan mental anak, tapi pas kerja nggak mendapatkan kesempatan yang rata gitu. Itu yang sebenarnya dipermasalahkan kan. Ketika kesempatan anak lulus di usia 25 tahun, dia juga bisa merasakan kesempatan di saat yang sama dengan anak yang lulus di usia 21 tahun, dan HRD pun harus melihat itu. HRD pun harus diajarkan untuk fair gitu. Jangan memberikan prioritas terhadap kepada orang yang privilege. Harusnya negara hadir sih. Menurut gue harusnya negara hadir untuk menjembatani itu gitu. Karena permasalahannya bukan hanya ketika dia sekolah dan kuliah, tapi masalah lebih dari itu. Ketika dia menghadapi dunia yang lebih real pada saat bekerja. Nah, buat orang tua sendiri gimana? Buat orang tua sendiri, jangan memasrahkan anak pada usia biologisnya ketika 7 tahun. Jangan dianggap semua anak yang berusia 7 tahun itu siap. Tapi kita harus benar mempersiapkan anak untuk matang seidealnya di usia 7 tahun, bahkan kurang. Jadi pas usia 7 tahun itu nggak masuk masa operasional lagi, tapi masa-masa yang siap untuk bersekolah dan berinteraksi gitu. Jadi kita sebagai orang tua ya harus mempersiapkan anak secara holistik, berbagai macam faktor, baik itu kognitif, afektif, emosionalnya, terus interaksi sosialnya, itu benar harus kita persiapkan. Kita harus benar ngasih masukan-masukan yang konstruktivis yang membangun buat anak agar bisa bertahan pada saat dia bersekolah nanti gitu. Ini juga sebenarnya reminder buat gue sendiri gitu sebagai orang tua yang mungkin nanti akan memasukkan anaknya di usia 7 tahun. Karena selain SD negeri mewajibkan usia 7 tahun, permasalahannya gue sendiri ragu gitu dengan sekolah negeri yang ya kualitasnya makin mengkhawatirkan ya sebetulnya. Karena berbagai macam faktor sih, kita nggak bisa nyalahin guru juga, tapi sistem yang membuat seperti itu. Bahkan teman gue yang guru pun akan menyekolahkan anaknya ke sekolah-sekolah yang non negeri, yang swasta bagus tuh SDIT. Ini kan jadi kontradiktif atau paradoks tersendiri kan. Orang yang mengajar pun tahu bahwa sistem di sekolah negeri itu nggak baik-baik aja gitu. Itu menjadi kekhawatiran gue juga. Mungkin teman yang punya kekhawatiran yang sama bisa diskusi di kolom komentar. Mungkin video gue cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.